Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eli Agustina, mahasiswi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Terbuka, Program Studi Magister Pendidikan Dasar semester 3. Pada diskusi kali ini kita akan membahas mengenai diskusi sesi yang kedua, tugas mata kuliah studi komparatif di berbagai negara. Yang pertama, pada materi pengayaan sesi 2.1 dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0, a literature review, ada 5 hal penting yang dibahas oleh penulis. Yang pertama, definisi dan juga konsep pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang menghargai dan mengakomodasi keragaman budaya, etnis, dan juga latar belakang sosial ekonomi siswa. Konsep ini tentunya mengajarkan pentingnya pemahaman terhadap perbedaan, baik dalam konteks internal, yaitu di dalam kelas, maupun konteks eksternal di masyarakat yang lebih luas. Dalam era globalisasi dan juga digitalisasi, pendekatan ini tentu menjadi semakin relevan karena masyarakat kita semakin beragam dan juga dunia semakin terhubung melalui teknologi. Kemudian, poin yang kedua yaitu peran pendidikan multikultural dalam pembentukan karakter. Penulis kemungkinan besar menjelaskan bagaimana pendidikan multikultural berkontribusi dalam membentuk karakter seorang siswa. Karakter yang dimaksud termasuk sikap toleransi, empati, dan juga kemampuan berinteraksi dengan orang lain yang memiliki latar belakang budaya dan keyakinan yang berbeda-beda. Pendidikan multikultural membantu siswa memahami nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan juga kerukunan yang sangat penting di dunia yang semakin terpolarisasi. Kemudian poin penting yang ketiga yaitu dampak revolusi industri 4.0 terhadap pendidikan multikultural. Dalam konteks revolusi industri 4.0, teknologi digital, kecerdasan buatan seperti AI, dan juga otomatisasi semakin mempengaruhi cara kita berinteraksi dan juga berkomunikasi. Dalam hal ini, penulis mungkin membahas nilai multikultural, seperti bagaimana teknologi ini dapat menjadi alat yang efektif dalam memperkenalkan nilai-nilai kepada siswa. Misalnya, platform pembelajaran online dan juga media sosial dapat digunakan untuk menghubungkan siswa dari berbagai belahan dunia, memberikan mereka kesempatan untuk belajar tentang budaya lain secara langsung melalui percakapan ataupun proyek kolaboratif internasional. Kemudian, poin penting yang keempat yaitu tantangan dalam menerapkan pendidikan multikultural di era digital. Meskipun pendidikan multikultural menawarkan banyak sekali manfaat, ada juga tantangan besar dalam mengimplementasikannya, terutama di dunia digital yang terkadang memperburuk polarisasi sosial. Misalnya, meskipun akses ke informasi lebih luas, seringkali informasi yang salah atau berita palsu seperti berita hoax beredar di internet yang memperburuk ketegangan antar kelompok budaya. Penulis mungkin juga membahas tantangan lainnya seperti ketimpangan akses pendidikan, kurangnya pelatihan untuk pendidik mengenai pendekatan multikultural, dan resistensi terhadap perubahan dalam masyarakat yang mungkin masih menganggap multikulturalisme sebagai ancaman terhadap identitas mereka. Kemudian, poin penting yang kelima yaitu peran pendidikan multikultural dalam menjaga dan memperkuat identitas nasional. Walaupun masyarakat menjadi semakin global dan juga terhubung, penulis kemungkinan besar menekankan bahwa pendidikan multikultural juga berfungsi untuk memperkuat identitas nasional suatu negara. Dengan mengenalkan siswa pada keragaman budaya yang ada di dalam negeri, mereka dapat memahami dan menghargai warisan budaya mereka sendiri sambil tetap terbuka terhadap budaya luar. Dalam era revolusi industri 4.0 yang semakin mengglobal, memperkuat identitas nasional melalui pendidikan multikultural membantu membangun rasa kebanggaan terhadap bangsa
yang sangat penting dalam memperkuat kohesi sosial di tengah tantangan globalisasi. Kemudian, berdasarkan pendidikan multikultural tersebut, adapun pengalaman saya di sekolah tempat saya mengajar, terdapat siswa dari berbagai latar belakang suku, agama, dan juga budaya. Apalagi daerah Sumatera Utara terdapat banyak suku, suku Batak, suku Jawa, suku Minang, dan lain sebagainya. Untuk mendukung keragaman tersebut, sekolah telah melaksanakan beberapa program pendidikan multikultural, misalnya seperti pelatihan toleransi dan empati. Sekolah mengadakan sesi pelatihan untuk siswa mengenai pentingnya menghargai perbedaan dan membangun hubungan yang harmonis. Salah satu kegiatan yang dilakukan sekolah adalah Hari Budaya, di mana setiap kelas atau kelompok siswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan budaya mereka, baik melalui makanan, pakaian adat, ataupun tarian dan juga musik tradisional. Biasanya kegiatan ini dilakukan dalam kurun waktu 2 minggu sekali. Kemudian yang kedua, mata pelajaran pendidikan multikultural. Sebagai bagian dari kurikulum, mata pelajaran seperti pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan menekankan nilai-nilai multikulturalisme, menghargai hak asasi manusia, dan memperkenalkan sejarah serta peran penting berbagai kelompok budaya dalam pembentukan bangsa Indonesia. Adapun langkah-langkah konkret untuk menciptakan lingkungan kelas atau sekolah yang multikultural, yaitu yang pertama, mengintegrasikan pendidikan multikultural dalam kurikulum. Saya akan memastikan bahwa nilai-nilai multikultural dimasukkan ke dalam aspek kurikulum. Mata pelajaran seperti sejarah, PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia dapat diperkaya dalam pembahasan mengenai keragaman budaya. Kalau di sekolah dasar seperti di pelajaran PPKN. Terus yang kedua, pelatihan untuk guru dan juga staf. Agar penerapan pendidikan multikultural dapat efektif, para guru dan juga staf sekolah perlu diberi pelatihan yang mendalam mengenai pengelolaan kelas yang beragam serta cara-cara mengatasi masalah terkait diskriminasi dan ketidaksetaraan. Guru yang terlatih dapat mengelola keberagaman di kelas dengan lebih baik dan juga memastikan semua siswa masih merasa diterima dan juga dihargai. Kemudian yang ketiga, kegiatan inklusif yang melibatkan siswa dan juga masyarakat. Mengadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat luas seperti festival budaya, pameran seni, atau kegiatan sosial yang menonjolkan budaya lokal dan juga internasional. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana siswa dapat berinteraksi langsung dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya. Kemudian, selanjutnya menggunakan teknologi untuk meningkatkan pemahaman multikultural. Dalam era digital, saya akan memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan konsep multikultural secara global. Misalnya, mengadakan sesi pertukaran budaya melalui video conference atau video call dengan sekolah-sekolah di luar daerah misalnya, dan juga memanfaatkan platform pembelajaran online untuk memperkenalkan berbagai budaya melalui video YouTube dan lain sebagainya. Kemudian menciptakan kebijakan anti diskriminasi dan penghargaan terhadap perbedaan. Sekolah dalam hal ini harus memiliki kebijakan yang jelas mengenai anti diskriminasi dan mengutamakan penghargaan terhadap keragaman. Selain itu, menciptakan kode etik atau aturan yang mengatur perilaku siswa terkait penghormatan terhadap perbedaan akan sangat membantu dalam membangun suasana yang kondusif dan harmonis di sekolah. Kemudian, pada materi pengayaan sesi 2.3 berdasarkan video yang berjudul New Boy, saya akan menceritakan apa yang dapat dipelajari dari video tersebut. Yang pertama yaitu proses adaptasi sosial dan budaya. Dari video ini kita bisa mempelajari bagaimana seorang siswa baru yang mungkin berasal dari latar belakang budaya yang berbeda berusaha beradaptasi dengan norma sosial dan budaya di sekolah yang baru.
Video ini kemungkinan menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh siswa tersebut dalam memahami kebiasaan, bahasa, atau cara berpikir yang berbeda dari yang biasa dialami. Kemudian yang kedua, pentingnya empati dan toleransi. Dari video ini, salah satu pelajaran yang dapat diambil adalah tentang pentingnya empati dan toleransi terhadap orang yang berbeda latar belakangnya. Siswa yang sudah lama berada di sekolah dapat belajar untuk menerima teman baru mereka tanpa prasangka. Mereka harus menerima teman mereka tanpa memikirkan latar belakang budaya teman baru tersebut. Dan juga berusaha untuk memahami perasaan serta pengalaman yang mungkin tidak mereka alami. Kemudian yang ketiga, peran teman sebaya dalam proses integrasi. Dalam video tersebut mungkin menunjukkan bagaimana teman sebaya memainkan peran penting dalam proses integrasi siswa baru ke dalam lingkungan sekolah. Sebuah tindakan kecil seperti menyapa, menawarkan bantuan, atau mengundang siswa baru untuk bergabung dalam kegiatan bisa membuat perbedaan besar dalam membantu mereka merasa diterima. Kemudian yang keempat, mengatasi isolasi sosial. Video ini juga memberi pelajaran tentang bagaimana siswa baru dapat mengalami isolasi sosial atau merasa terpinggirkan karena perbedaan budaya. Ini mengingatkan kita akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mengajarkan nilai-nilai multikultural di sekolah agar semua siswa merasa diterima dan juga dihargai. Nah, dengan menonton video tersebut, kita bisa lebih memahami tantangan-tantangan yang dihadapi oleh siswa yang datang dari latar belakang budaya yang berbeda, serta cara kita sebagai pendidik dapat membantu mereka beradaptasi dan sukses dalam lingkungan sekolah yang multikultural. Terima kasih. Sekian diskusi kita kali ini. Saya Eli Agustina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.